Kebijakan ekspor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang ekonomi Afrika. Tarif baru ini membuat sejumlah negara kehilangan akses murah ke pasar AS. Libya, Afrika Selatan, Aljazair, dan Tunisia menjadi negara paling terpengaruh. Sejumlah negara tersebut dikenai tarif ekspor hingga 30%. Sementara 18 negara Afrika lain harus berurusan dengan bea masuk sebesar 15%. Pemerintah Afrika Selatan menyebut keputusan ini tidak sesuai data perdagangan yang sebenarnya. Di tengah kejutan tarif AS, Beijing melangkah cepat. Pada Juni lalu, China membebaskan tarif untuk hampir seluruh mitra dagang Afrika. Peneliti Nicolas Wallo menilai saat ini adalah waktu terbaik Afrika untuk menguatkan perdagangan selatan-selatan. Namun, ia juga menyebut hal ini bisa membuat Afrika sepenuhnya bergantung pada China. Kini, dampak tarif sudah terasa. Di Lesotho, tarif 15% dan penghentian bantuan AS melumpuhkan industri tekstil yang menopang ribuan pekerja. Di Afrika Selatan, Asosiasi Petani Jeruk memprediksi ratusan ribu karton buah tak akan terjual jika tarif diterapkan. Sementara, pada sektor otomotif pun terancam kehilangan investasi. Perdana Menteri Lesotho, Samuel Matekane menyebut tarif dan penghentian bantuan AS telah melumpuhkan industri utama negaranya. Menteri Sumber Daya Mineral Afrika Selatan, Gede Mantashe menegaskan mereka akan mencari pasar alternatif. Kini, mitra dagang terbesar Afrika bukan lagi Amerika Serikat, melainkan China. Meski peluang dengan China terbuka lebar, ekspor bahan mentah Afrika ke China dan impor produk manufaktur bernilai tinggi menunjukkan ketimpangan perdagangan. Risiko pasar Afrika dibanjiri produk murah China bisa mengancam industri muda di banyak negara. Data China Global South Project menunjukkan neraca perdagangan China-Afrika cenderung timpang, di mana Afrika lebih banyak mengekspor bahan mentah, sementara China mengekspor produk manufaktur bernilai tinggi. Ekonom Bismarck Riwani menilai, krisis ini harus jadi momen Afrika memperkuat perdagangan internal. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga pernah menekankan perlunya perdagangan yang seimbang saat bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing tahun lalu. Les Wallo menyarankan African Continental Free Trade Area atau AfCFTA harus dipercepat. Langkah ini untuk memperkuat perdagangan internal benua. Hingga saat ini, dari 55 negara Afrika, baru 20 yang aktif berdagang dalam kerangka ini. Jika berhasil, Afrika tak hanya terbebas dari ketergantungan AS atau China, tapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.